kepikiran nggak sih, kenapa ya klub golf eksklusif itu kayaknya punya magnet kuat banget buat kalangan atas? Rasanya ini lebih dari sekedar olahraga pukul bola aja. Kita bakal coba bongkar nih, kenapa tempat-tempat ini jadi semacam, markas penting lah buat para elit. Kita bakal gali bareng-bareng dari analisis historis, ekonomi, sosial yang udah Anda kumpulkan. Kita mau pahami lapis demi lapis alasannya. Mulai dari sejarahnya, fungsi jaringannya, pokoknya semua yang bikin klub golf ini penting buat mereka. Oke, siap ya? Kita bedah yuk. Kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Skotlandia abad ke-15. Awalnya golf ini populer banget sampai-sampai Raja James tuh sempat ngelarang. Katanya ganggu latihan militer, memanah gitu. Iya, betul. Tapi yang menarik, penerusnya Raja James IV malah jadi pegolf kerajaan pertama tahun 1502. Nah, dukungan kerajaan dari awal ini yang langsung kasih semacam aura eksklusivitas gitu. Jadi semacam preseden ya? Tepat. Jadi cetak birunya gitu. Terus kalau kita lihat di Amerika Serikat, country club itu muncul sebagai cara elit Amerika, biasanya keturunan Eropa Utara, buat secara sadar, membangun benteng sosial mereka sendiri. Oh, jadi semacam kayak bikin sejarah instan dan prestis gitu di tengah masyarakat yang lagi berubah. Mereka bikin komunitas eksklusif sendirilah di pinggiran kota. Pola ini terus nyebar ikut kolonialisme. Contohnya itu, Batavia Golf Club di Hindia Belanda. Tahun 1872, orang Inggris yang bikin. Oke. Dari sejarah yang udah punya cap prestis, kita lompat ke yang sering jadi omongan nih, biaya. Aduh, ini angkanya kadang emang wow ya. Di Indonesia aja kayak Padi Valley, itu biaya masuknya bisa ratusan juta rupiah. Belum iuran tahunannya, belasan juta itu iurannya. Nah, kalau lihat global kayak Shan Chin Bai di Tiongkok atau Sekbonak di AS, kabarnya bisa sampai, $1 juta. Bisa jadi. Augusta National yang terkenal itu aja katanya sih antara 100.000 sampai 500.000 dolar. Itu pun kalau Anda dapat undangan. Hanya undangan. Wow. Penting nih dipahami, biaya selangit ini bukan cuma buat nutupin biaya operasional lapangan yang emang mahal. Bukan itu aja. Ini tuh benteng finansial. Sengaja dirancang buat nyaring. Filter pertama. Filter ya? Iya. Ditambah lagi, sistem hanya undangan atau perlu sponsor dari anggota lama. Ini nunjukin kalau keanggotaan itu bukan cuma soal punya uang banyak, tapi Anda juga harus diterima di lingkaran sosial tertentu. Ini lebih soal modal sosial, nilai jaringan Anda, hubungan Anda, bukan sekedar tebal dompetnya. Menarik. Jadi lolos saringan finansial dan sosial itu baru langkah awal ya berarti. Begitu udah di dalam nih, apa sih yang bikin tempat ini begitu lengket buat para elit? Selain lapangannya ya? Iya, fasilitasnya tentu mewah, lengkap. Rumah klubnya megah, makanannya enak, ada spa, bahkan sekarang ada juga coworking space. Jadi kayak tempat ketiga selain rumah dan kantor. Semuanya biar elit ini nyaman banget. Tapi sihirnya itu justru sering terjadi di lapangan golfnya. Main golf kan butuh waktu lama ya, 3-5 jam. Lama ya? Nah, ini ngasih waktu berkualitas yang panjang, santai, dan gak keganggu. Buat ngobrol mendalam. Ini jauh lebih efektif loh dibanding acara networking yang cuma sebentar-sebentar. Lingkungan informal gini bagus buat numbuhin kekuatan lunak, kepercayaan, hubungan personal, lepas dari jabatan formal di kantor. Iya juga ya. Dan kalau dipikir-pikir, lapangan yang luas banget itu sendiri udah pasti ngasih privasi yang susah dicari di tempat lain kan. Kayak ruang rapat tapi nggak ada dindingnya gitu ya. Buat diskusi yang mungkin sensitif. Persis, kayak kantor tanpa pengawasan. Plus, jangan remehkan juga aspek uji karakternya. Cara orang main golf, gimana dia ngelola emosi pas pukulannya jelek, gimana dia ikuti aturan nggak tertulis atau etiket, itu bisa ngasih intelligence bisnis yang berharga. Soal integritasnya, ketenangannya, ada budaya diskresi juga yang kuat di sana. Tadi Anda sebut etiket. Seberapa penting sih aturan-aturan tak tertulis ini di lingkungan klub golf? Kayak cara berpakaian harus gimana? Atau jaga kecepatan main biar nggak ganggu yang lain? Oh, penting banget. Penting sekali. Kepatuhan sama etiket ini fungsinya kayak kode sosial. Semacam model budaya juga. Jadi ini kayak cara halus buat nyaring lagi siapa yang cocok, siapa yang paham dunia eksklusif ini.
Jadi filter lagi ya? Iya, filter lagi. Keanggotaan itu akhirnya numbuhin rasa memiliki, rasa jadi bagian dari komunitas tertutup ini. Dan secara sejarah, klub-klub ini memang dirancang buat bangun modal sosial internal. Hubungan dibangun sengaja buat keuntungan bersama, terutama urusan bisnis. Makanya sering ada acara sosial, turnamen, itu buat nguatin jaringan internal mereka. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, daya tarik klub golf buat para elit ini ternyata campuran kuat dari banyak hal. Ada sejarahnya yang prestigius, ada saringan ekonomi yang disengaja, lingkungan mewah yang nyaman banget, plus peluang jaringan yang unik dan privat. Betul. Dan juga komunitas eksklusif yang dijaga ketat lewat budaya dan etiket bersama. Kompleks ya? Iya, bener. Jadi ini bukan sekedar tempat rekreasi atau main golf aja. Ini sebuah ekosistem sosial dan bisnis yang dirancang dengan sangat cermat. Bisa dibilang, alat strategis buat bangun dan jaga posisi di lingkaran elit. Tempat tradisi ketemu sama fungsi yang sangat modern. Dan mungkin sebagai penutup nih, sesuatu buat Anda renungkan juga di rumah. Kalau kita lihat campuran unik ini ya, rekreasi, bisnis, penjagaan gerbang sosial, kira-kira gimana ya evolusi selanjutnya dari ruang-ruang eksklusif macam ini? Apalagi cara kita kerja dan bersosialisasi terus berubah ke depan. Menarik untuk dipikirkan.